Itu jahatnya, Agus bukan orang jahat. Saya dari malam udah bahagia dia. Oh, hari ini akan ada penyelesaian. Agus bukan orang jahat. Agus bukan orang jahat. Tanya uang ada di mana? Bukan orang jahat. Saya bukan orang jahat, Pak. Well, sampai episode keberapa lagi Kak ini, Say? Akhirnya mediasi hari ini tidak selesai juga ya. Tidak selesai juga. Entah mau sampai kapan ini, ya kan? Tapi kita semua percaya, ya. Teh Novi pasti bisa menyelesaikan ini dengan baik, ya. Kita semua di sini mendukung Teh Novi. Oke? Aduh, gimana itu ceritanya si Farhad dan Abbas? Kok Farhad dan Abbas? Paling seru lagi kalau tadi pertemuan yang di apartemen itu didatangi oleh ibu-ibu UMKM yang sukanya ngegeruduk atau cinta mati sama si Farhad dan Abbas. Maksud gue si Farhad Abbas ini, wah kayak apa ya? Ada nggak sih yang nge-share apakah ada ibu-ibu UMKM itu datang atau enggak? Karena gue suka banget sama yang agak-agak seru gitu kan ya, yang nggak nangis-nangisan mulu, paling nggak yang memacu adrenalin. Kalau kita nonton nih para netizen gregetan ya kan, endingnya tuh sampai mana, dan kira-kira ada nggak sih titik temu yang disepakati antara si Ono dan si Ono itu. Nah itulah pokoknya guys, gimana menurut kalian kalau ada video dari UMKM yang emak-emak itu tuh, kalau ngegeruduk si Farhad kalau datang ke sini kasih tau gue ya, pengen tahu. Yoh si Agus, jadinya lu kesana kesini malah kagak berobat lu Gus. Ke Polda udah, ke sini udah, ke situ udah, sekarang akhir-akhirnya datang ke Dinsos. Ngapain sih lu Gus? Ngapain? Bukankah semua ini tujuannya adalah untuk kebaikan kamu Gus? Kan dari awal Teh Novi juga udah bilang bakalan cuma monitor untuk uang donasi yang dititip di yayasan doang, dan itu pun tanpa unsur pemaksaan Gus. Lu inget gak sih waktu podcast di Densu? Sebenarnya semua itu yang untung cuman kamu doang loh Gus. Malah kamu bikin begini, bikin begitu, lapor sini, lapor situ. Sekarang ujung-ujungnya ke Dinsos. Ngapain sih? Hah? Dan kayaknya itu pihak Dinsos juga nggak ngasih jawaban yang memuaskan tuh buat lu Gus. Makanya si FA itu masih kuar-kuar aja. Dan sekarang malah kata-katanya itu malah sedikit gini ya, kayaknya kayak gimana ya, mungkin udah kepalang malu kali, jadinya sekalian deh malu-maluin. Takutnya nanti kalau ini sudah sampai diproses di kepolisian, bisa-bisa uang itu donasi yang seharusnya untuk kamu itu Gus, itu malah disita jadi barang bukti di kepolisian, dan elu malah nggak dapet apa-apa yang harusnya elu udah bisa ngeliat tuh. Ini mata lo Gus, serius Gus, yang paling fatal ini Gus. Kenapa sih mesti ngeyel? Dengerin deh Gus, dengerin. Doa tuh banyak-banyak Gus. Ya ampun Gus. Banyak sebenarnya yang simpati sama lu Gus, tapi mungkin ini dah caranya Tuhan buat nguji sebenarnya sifatnya kamu tuh seperti apa Gus. Malah semua orang sekarang respect tuh sama Aji Gus, padahal dia lo tersangka. Lihat tuh kuasa hukumnya Aji, kalem, profesional, nggak mau ikut campur. Udah ya Gus ya, udah. Gus, Agus. Udahlah.
Jangan kau jual lagi tampang memelasmu itu. Kami nih sebagai penikmat TikTok sebenarnya sudah malas ngeliat kasusmu ini berkeliaran di berandaku ini. Jangankan kok bertukar nasib denganmu, bertukar pikiran saja tuh nggak ada yang mau sekarang. Gedeg melihat kamu itu. Kamu itu Gus Agus ya, harus banyak belajar dari apa yang kamu alami. Kamu coba respect ke belakang lagi. Kenapa matamu itu bisa disiram dengan air keras? Itu kan karena kesombonganmu, kecongkakanmu, kan kesongonganmu. Nah, sekarang lagi kamu bikin ulah setelah matamu buta itu. Kau butakan mata hatimu dengan menyalahkan Mbak Novi sebagai orang yang sudah menolongmu, yang sudah membuka open donasi untuk membantu pengobatan matamu. Setelah matamu buta, mbok yo jangan buta hatimu. Kamu itu harus banyak berterima kasih kepada yayasan yang sudah membantumu. Dan apabila yayasan yang membantumu kepengen mengetahui kemana larinya dana yang diberikan, itu wajar. Karena uang itu adalah uang donasi dari orang-orang baik yang mau menolongmu lewat Mbak Novi. Tahu ndak kamu Gus? Jadi kamu tuh harus terima kasih, bukan malah menuduh Mbak Novi yang danda. Dan wajar dong Mbak Novi itu tahu keuangan itu digunakan untuk apa. Itu kan untuk pengobatan matamu, bukan untuk mencicil hutang rumah, untuk shopping, itu kan bukan. Ya wajar. Dan saya juga sarankan ini Gus, kau tinggalkan saja itu pengacara-pengacara yang itu nantinya ke depan malah akan membebanimu. Ingat ya, membebanimu. Karena apa? Mereka itu cuma ingin cari panggung Gus. Macam Farhad Abbas itu ya, track recordnya kan udah tahu kamu Gus Agus. Atau mata hatimu udah buta. Terus ada lagi itu yang nantang-nantang Bang Joni LBF itu nggak bener itu. Nggak menangani kasus kok untuk taruhan itu loh yuk. Oplak itu nanti kamu itu nggak dianggap bos. Karena apa? Dia harus memenangkan taruhan itu. Jadi dia akan menyisihkan kamu. Tahu nggak? Jadi kamu itu malah jadi ajang mencari duit mereka, bukan membantu. Saya itu gedeg lihat muka kamu itu. Lah kok malah sekarang dengan muka memelas, dengan wajah memelas, kamu bilang siapa yang mau tukar nasib dengan kamu, mau dikasihkan duit semua itu. Lah itu emang duit mbahmu, emang itu duitmu itu. Aduh Gus, kamu ini sudahlah Gus. Kau temui Mbak Novi itu, kau meminta maaf dan berterima kasih lah ya. Jangan kau turutilah pengacara-pengacara itu yang akan membuatmu terperosok itu. Jadi kamu nih nanti susah kamu itu. Udahlah, saran saya itu berdamailah dengan Mbak Novi dan minta maaf ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.